Kalian lagi berencana untuk beli iPhone 12? Mendingan jangan kali ya. Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi di Project Review dengan Putu Reza. Kita ngebahas smartphone lagi. Dan gak kerasa kita udah sampai di akhir bulan Agustus, yang artinya bentar lagi bulan September. Dan iPhone baru udah deket banget. Seperti biasa, kalau ada iPhone yang baru pingin rilis, iPhone seri lama itu bakal ada penyesuaian. Seperti turun harga yang bikin jadi menarik untuk dibeli. Untuk tahun ini, jatahnya itu jatuh ke iPhone 12. Harganya turun dan ini cukup banyak diomongin karena kelihatannya menarik banget. Dia ada di angka 8 jutaan. Dan di sini saya ada unitnya. Saya dapetin di Studio Ponsel seperti biasa. Saya udah cobain HP ini kurang lebih berarti pas video ini tayang 10 harian lah ya. 10 harian dan saya bisa bilang mendingan jangan beli iPhone 12, jangan beli iPhone 12. Oke lah, harganya emang murah gitu. Dan di review pun saya sempat bilang bahwa iPhone 12 ini dulunya adalah smartphone yang bagus sekali pada waktunya. Tapi reviewnya itu kan udah 4 tahun yang lalu gitu ya. Hampir 4 tahun yang lalu. Udah lama, dan kalau untuk 2024 pasti situasinya udah nggak sama lagi. Faktor pertama yang menurut saya paling krusial nih dan kayak dilupain oleh sebagian orang karena harganya yang murah tadi adalah kapasitas penyimpanan, kapasitas internalnya, storage-nya. Emang ini harga 8 jutaan kecil ya untuk sebuah iPhone 12, tapi itu untuk yang versi 64 GB ya. Sekali lagi 64 GB. Masih dalam kondisi kosong aja, ini saya belum install aplikasi macam-macam, dia segini. Dan setelah saya kurangin beberapa aplikasi bawaan dari Apple, ya masih dapatnya segini juga, bukan yang lega banget. Jadi nggak signifikan sama sekali. Buat sebagian orang, bisa jadi ini bukan suatu hal yang bisa dikatakan masalah, tapi buat sebagian lagi yang mungkin beli iPhone itu handphonenya mau dipakai bikin konten, buat rekam video, karena sayang ya udah beli iPhone nggak dipakai untuk video gitu, karena videonya emang bagus banget. Kayak 64 GB itu bakal cepet banget keisi penuh. Tambah lagi buat user yang mungkin nggak rajin backup, nggak rajin hapus-hapusin file yang nggak penting, itu udah bakal cepet banget. Lagian ini udah di ujung 2024 gitu ya, nggak lama lagi 2025, masih pakai 64 GB itu nggak recommended sih menurut saya, apalagi kalau buat mereka yang ingin jadiinnya sebagai handphone utama. Kalau jadi handphone kedua ya mungkin masih bisa lah, masih oke. Tapi kalau untuk handphone utama, mungkin untuk sebagian orang itu agak sulit. Habis itu, untuk soal spek sama performa, ini juga menurut saya layak dibahas. Oke, iPhone 12 sebenarnya sama sekali nggak bisa dibilang yang jelek banget untuk hitungan sebuah iPhone yang sudah berumur gitu. Kapasitas storage emang kecil, tapi chipsetnya masih lumayan. Pemakaian harian ini masih sangat lancar menurut saya buat aplikasi yang umum. Buat yang mungkin beli iPhone-nya cuma buat apa? Instagraman, buat TikTok kan, buat nonton YouTube, ya itu sebenarnya nggak jadi masalah. Main game juga masih bisa, meskipun emang nggak terlalu recommended menurut saya. Saya cobain main Mobile Legends masih bisa. Saya main Zenless Zone Zero ya di medium masih bisa, meskipun ya ada sedikit patah-patah kalau efeknya lagi agak ramean. Tapi ya masih bisa jalan dengan settingan yang dikondisikan. Untuk layar juga sebenarnya secara visual masih oke lah ya. Meskipun di 2024 ngelihat 60 Hz itu masih agak gimana gitu kalau buat saya. Tapi balik lagi, kalau buat mereka yang memang ada di marketnya si iPhone 12 ini, si iPhone 12, untuk user casual yang punya prinsip yang penting iPhone, ya mestinya sih nggak masalah. Habis itu untuk OS, posisinya sekarang ada di iOS 17 sekian lah. iOS 18 tentu dia masih akan dapat gitu ya dalam beberapa waktu yang dekat ini ya, karena mestinya bulan depan sih udah dapat gitu iOS 18. Dan kalau tidak diubah sama Apple, kemungkinan besar si iPhone 12 ini juga masih akan dapat paling nggak di iOS 19. Kelihatannya emang lumayan banget, meskipun kalau dari segi fitur yang namanya iPhone lama kayak gini, seringan kan nggak kebagian fitur baru secara utuh dan cuma dapat yang receh-receh aja. Tapi pada intinya untuk pemakaian yang standar ya masih oke lah, masih dapat. Jadi kesimpulannya iPhone 12 kalau secara spesifikasi dan experience memang masih oke, tapi tetap saya sangat tidak merekomendasikan untuk ngebeli smartphone ini karena kapasitas internal tadi yang cuma 64 GB. Oke lah, 8 jutaan, tapi ya itu dia 64 GB, kayak kecil banget. Terus mungkin ada yang nanya, tapi bang, kalau misalnya beli iPhone 12, iPhone 12 yang 128, gimana tuh? Nah ini menurut saya malah makin parah nggak recommended-nya. Alasannya karena ada ini, si iPhone 13, iPhone 13. Ini
iPhone yang nggak ada versi 64. Paling kecilnya itu dia 128 GB, dan kalau saya cek di studio ponsel tempat saya dapetin kedua smartphone ini ya, bedanya itu tau nggak sampai 200.000, sama-sama 128 GB, tapi kita dapat iPhone yang umurnya lebih muda dan specs yang lebih baik. Specs yang lebih baik itu ada di chipset, kapasitas internal, baterai, dan juga kamera. Kayak lengkap gitu bedanya. Untuk iPhone 13, iPhone 13 dia pakainya A15, chipset yang sama seperti iPhone 14. Benchmark kalau kita bandingkan dengan iPhone 12 jelas lebih kencang, dan untuk pemakaian pun menurut saya memang terasa lebih lancar, termasuk untuk urusan buat gamingnya. Lebih enak, lebih lancar, meskipun tetap dengan settingan yang dikondisikan dan bukan rata kanan, apalagi buat game yang baru-baru gitu ya. Kalau main Mobile Legends doang sih mestinya nggak masalah gitu, lancar-lancar aja. Tapi kalau misalnya mau main Zenless Zone Zero, mau main Wuthering Wave, itu mesti pakai settingan yang diatur ya, nggak bisa yang rata kanan. Terus kayak cobain juga misal buat kita export video di CapCut gitu ya, buat yang pingin bikin konten, nggak perlu jelasin, langsung lihat aja dan bisa langsung kelihatan bedanya mana yang lebih oke. Kemudian kalau kita ngomongin tentang OS, ya keduanya emang sama-sama bakal dapat iOS 18 bulan depan, tenang aja. Tapi karena iPhone 13 dia kan lebih mudah setahun dibandingkan iPhone 12, otomatis dukungan dari softwarenya, dukungan dari update-nya bakal lebih panjang. Satu lagi, kita masuk ke bagian kamera. Oke lah, kalau kita lihat dari segi specs mirip-mirip, tapi tetap ada fitur dan berujung pada hasil yang berbeda. Salah satu fitur yang berbeda itu ada namanya photographic style, di mana tersedia di iPhone 13, di mana kita bisa ngatur kurang lebih gambarnya pingin seperti apa, dengan tone, dengan warna, ketajaman, dan segala macam ya, bisa di-set seperti sekarang. Habis itu di iPhone 13 ini juga kebagian cinematic video alias mode video portrait seperti ini, dan kalau menurut saya untuk standar 2024 pun ini masih bekerja dengan sangat baik dan tidak tersedia di iPhone 12. Lanjut aja, langsung sekarang ke hasil fotonya. Kalau dalam kondisi terang mungkin tidak kelihatan yang signifikan, tapi kalau kita lihat lebih teliti, seperti dari segi warna, dari segi detail, ketajaman, bedanya sih tuh ada banget. Skin tone juga nggak sama nih dari kedua iPhone ini, dan kalau buat saya iPhone 13 itu lebih oke. Kemudian kalau untuk foto-foto di bagian low light hasilnya ya seperti ini. Ya generasi baru hasilnya kalau menurut saya sih lebih oke dibanding yang sebelumnya. Oke, jadi kalau sekarang ini buat sampel kita komparasi iPhone 12 sama iPhone 13 4K 30 sama-sama nih, dan matahari yang nggak terlalu terik tapi masih cukup lah ya. Ini geser kalau nggak kena matahari seperti ini hasilnya. Audio bisa didengar, skin tone-nya kelihatannya pasti beda. Oke, kalau kita balik lagi ke sebelah sini, ngikutin fokusnya. Menurut kalian gimana? Bagusan mana? iPhone 12, iPhone 13? Untuk kondisi seperti ini silahkan nilai sendiri, dan habisnya kita cobain lagi ke situasi low light ya. Lanjut, sekarang kita cobain untuk rekaman video dari iPhone 12 dan iPhone 13. Kita bisa lihat langsung di sini perbedaannya ya, sama-sama di 4K 30 fps seperti sekarang. Warna merah dari controllernya tuh udah beda banget dari kedua smartphone ini ya. Saya langsung lihat hasilnya kurang lebih seperti sekarang. Yang sini ini juga beda ya. Saya langsung lihat videonya iPhone 13 sama iPhone 12. Kalau yang saya lihat di sekarang sih di layar handphone ya bagusan 13 ya, cuman nggak tahu kalau udah kita pindahin ke komputer atau ke layar handphone kalian masing-masing. Untuk dari segi warna, nah ini ke bonekanya Pochita, langsung lihat ya detailnya juga beda. Kalau di iPhone 13 detail bulunya masih kelihatan, yang di 12 nggak terlalu ya. Saya lihat di sini. Nah, satu lagi ke sini untuk detailnya. Oke, itu dia untuk kamera belakang. Kita pindah kamera depan. Nah, untuk kamera depan dalam ruangan hasilnya seperti ini ya, bisa langsung lihat perbedaannya. Nah, itu skin tone dari warna mukanya pas kena cahaya. Ini pas agak ketutupan seperti sekarang. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk
video dari iPhone 12 dan iPhone 13. Kalau di sini sih menurut saya mutlak bagusan iPhone 13 dibandingkan iPhone 12. Makanya saya lebih merekomendasikan untuk langsung ke iPhone 13 atau iPhone 13 aja. Jadi dengan perbandingan yang barusan saya omongin, saya makin yakin dan bisa bilang bahwa iPhone 12 ini nggak worth it dan sekalian aja ke iPhone 13 ya, karena secara specs dan fitur itu lebih baik, harganya pun beda dikit untuk kapasitas internal yang sama. Masih mau beli iPhone 12 ya buat saya nggak masalah juga gitu, namanya kan pilihan masing-masing. Tapi kalau mau beli yang 8 jutaan ini, pastiin dirinya udah siap dan ngerasa cukup dengan internal 64 GB tadi ya. Jadi mau beli yang mana, iPhone 12 64 GB atau mau beli iPhone 13 yang 128, itu balik lagi ke preferensi masing-masing, silahkan diputuskan sendiri. Semoga video ini ngebantu sebagai referensi bagi yang membutuhkan. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.